Oke, baik. Kita mulai kuliah pada hari ini. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ya, ya. Slide saya apakah sudah kelihatan? Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Ya. Oke, baik. Kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai perkuliahan kita. Hari ini kita akan masuk materi kedua, ya, yaitu sistem koordinat dan transformasi. Jadi, ini kita mungkin saya akan coba ringkas agar kita selesai pukul 8, agar semua bisa siap-siap untuk ke workshop. Oke. Jadi kita pertemuan lalu udah belajar tentang yang namanya vektor. Ya, hari ini kita belajar tentang namanya sistem koordinat. Ya, sistem koordinat dan juga transformasi. Ya, transformasi maksudnya apa? Transformasi adalah perubahan ya atau konversi sistem koordinatnya. Coba kita lihat ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar, kita akan review dikit unit vektor. Kemudian kita akan masuk sedikit pendahuluan. Kita akan masuk tiga jenis sistem koordinat. Ada kartesian, ada silinder, dan ada bola. Kemudian nanti ada transformasinya, ya. Ada kartesian dan silinder, ada yang ketiga-tiganya. Kemudian ada sedikit tentang jarak ya. Oke, oke kita review dulu. Jadi perlu diingat, ini sangat penting bahwa dalam sebuah vektor, ya, notasinya itu seperti ini, ya, di mana sebuah vektor itu dia punya yang namanya magnitude, ya. Kemudian ada yang namanya unit vektor. Ya, jadi ini mohon dibiasakan untuk melihat istilah ini. Ya, misalnya unit vektor X, unit vektor Y, dan seterusnya. Ya, jadi mohon untuk dapat dibiasakan bahwa ini berbeda. Ya, ya, ini adalah unit vektor. Sehingga sebuah vektor itu notasinya bisa seperti ini. Jadi dia terdiri dari, ini misalnya A ya, A sama dengan, ini adalah komponennya. Ya, jadi mohon dibedakan yang AX ini, yang warna merah ini, adalah komponen vektornya. Itu harus bisa dibedakan. Ini komponen vektor. Sedangkan yang ini adalah unit vektornya. Ya. Oke. Ya, oh ya, ini sudah ada di sini ya. Jadi di slide ini, yang tebal ini kalau secara penulisan di papan tulisnya adalah dia memiliki tanda panah untuk membedakan yang mana vektor, yang mana skalar. Ya. Jadi kalau ini ditulis dalam papan, tulisannya itu adalah AX, di situ unit vektor, kemudian ada tanda panahnya. Ya. Ditambah komponen AY, unit vektor Y, dan ditambah AZ, unit vektor Z. Ya. Nah, kemudian kalau diminta mencari magnitudenya atau amplitudonya, itu jadi ciri khas dari magnitudo itu apa? Kalau ini komponen itu ada terhadap sumbunya atau terhadap unit vektornya. Misalnya kalau sistem koordinatnya tiga dimensi, yaitu pakai X, Y, dan Z. Tapi kalau magnitudo di sini dia tidak ada X, Y, Z. Ya. Jadi cara mencari magnitudo vektor A adalah ini Pitagoras ya. Jadi diakarkan semuanya dikuadratkan. Oke. Ya, ini review kemarin. Sehingga unit vektor bisa juga dicari dengan cara ini ya, yaitu si ini kan adalah vektor A dibagi dengan magnitude A. Ya, ini ya, vektor A. Jadi unit vektor bisa definisikan, ini unit vektor si A-nya ya, secara penuh adalah vektor A itu sendiri dibagi dengan magnitudenya. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Oke, kita masuk pendahuluan.
mengenai sistem koordinat. Jadi, di dalam medan elektromagnet itu ada namanya physical quantity, ya. Jadi, kuantitas fisik dalam medan elektromagnet pada umumnya merupakan fungsi ruang dan waktu, ya. Maksudnya apa? Misalnya, kita di fisika sudah belajar, nih saya harap kalian masih ingat ya, materi di fisika 2 itu ada namanya medan listrik. Medan listrik adalah sebuah area yang dipancarkan oleh sebuah muatan, baik itu negatif atau positif. Jadi jika ada sebuah ruang dan waktu, kemudian ada muatan listrik yang mengambang-ngambang di dalamnya, maka dia akan memancarkan yang namanya medan listrik atau area muatan listriknya. Jadi kalau dia muatannya positif, maka dia akan medan listriknya keluar dari area tersebut, ya. Nah, ke segala arah. Jadi medan listrik itu berbentuk ke segala arah sehingga kalau divisualkan dia itu seperti bola atau sepir, ya. Kalau dia muatan negatif, arah medan listriknya masuk ke dalam, ya. Jadi kalau divisualisasikan itu seperti ini. Ini namanya arah kuantitas medan listrik. Jadi ada sebuah muatan di tengah, kemudian dia akan ada area berbentuk seperti bola, ya. Ini adalah medan listrik. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan kuantitas fisik. Jadi di dalam medan elektromagnet, seperti yang saya pernah bilang, intinya cuma dua, medan listrik, ya, medan elektro, dan medan magnetik. Jadi keduanya, kalau kita ingat lagi, kalau medan magnet itu bentuknya seperti aturan tangan kanan. Ya, arusnya jika ada sebuah kawat dialiri dengan sebuah arus, maka medan magnetnya itu akan mengelilingi bentuknya seperti piringan. Jadi ini kalau saya arsir itu dia kayak gini, bentuknya kayak piringan. Berbeda dengan medan listrik. Nah, keduanya itu punya kuantitas fisik terhadap ruang dan waktu. Jadi kita nggak ngomongin waktu dulu nih, kita ngomongin space, ruang, ya. Ada dimensi ruangnya karena dia berbentuk bola. Nah, untuk mengukur kuantitas ini kita perlu yang namanya sistem koordinat, ya. Jadi oleh karena itu variasi spasial dari kuantitas fisik khususnya medan listrik dan medan magnet itu harus dapat perlu kita representasikan dalam bentuk yang namanya sistem koordinat. Kenapa? Bayangkan kita punya medan listrik, kita punya medan magnet. Dah, kalau satu biji oke lah, dia bentuknya bola selesai. Tapi kalau misalnya ada 5 buah muatan listrik, misalnya ada 5 muatan nih, berdekatan, masing-masing memancarkan medan listriknya berbentuk bola. Tabrak nih, tabrak semua nih. Terus kita ingin tahu di titik ini muatan listriknya berapa. Berarti kita harus buat representasikan bola ini dalam bentuk 3 dimensi. Ya, yang kita kenal sistem koordinat paling umum itu adalah Kartesian atau X, Y, dan Y. Ya, jadi bola ini harus direpresentasikan dalam bentuk 3D, 3 dimensi, agar kita bisa hitung kuantitasnya. Jadi kalau di fisika 2 kalian tuh cuma anggap eh, medan listrik itu cuma menghitung besarannya saja. Ya, K kaki 1 eh, per R kuadrat. Salah, kalau saya nggak salah ingat ya. Kalian cuma menghitung kuantitasnya saja. Tetapi di medan elektromagnet kita akan ada faktor yang namanya vektor. Ya, jadi dia adalah medan listrik itu sendiri dikalikan dengan unit vektornya. Misalnya ini nama vektornya apa? Vektor A, vektor B, atau apa, maka ada unit vektornya. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Jadi, variasi spasial dari kuantitas fisik medan elektromagnet perlu direpresentasikan dalam bentuk sistem koordinat. Sistem koordinat itu ada dua. Ada yang ortogonal. Ortogonal itu dia saling tegak lurus. Ada yang non ortogonal. Jadi ini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena permukaan koordinatnya tidak beraturan. Yang kita pakai yang ortogonal. Ortogonal itu ada 3. Ya, kartesian, silinder, dan bola. Ya, ini sedikit sedikit preview ya. Kalau koordinat kartesian, dia itu yang sering kita gunakan.
Ini bisa X di sini, Y di sini, Z di sini, atau X-nya terbalik juga nggak apa-apa. Sini Z, ini Y, ini X. Ini namanya Cartesian, ya. Ini harusnya udah paham semua ya. Jadi kalau ada sebuah titik, berarti formatnya ada X, Y, Z. Jadi kalau ada sebuah titik, maka kita representasikan dia seperti ada sebuah titik di ruang tiga dimensi. Itu namanya Cartesian. Dan lihat ini, dia tiga sumbunya itu tegak lurus, makanya disebut ortogonal. Ya, bayangkan kalau kita disuruh mendefinisikan suatu kuantitas, tapi koordinatnya tidak beraturan. Itu membingungkan sekali. Jadi ini tidak akan kita gunakan non ortogonal ini. Ya, yang kita gunakan yang Cartesian. Jadi ada tiga. Ada Cartesian. Ini saya singkat aja. Ada S. Notasinya ya. Notasi titik koordinatnya S, Y, Z. Kalau silinder itu dia pakai row. Pakai kemudian row. Habis itu ada namanya phi. Ya. Atau kalau tulisan di papan itu biasa orang buatnya kayak gini. Dan juga Z. Kalau bola, dia kita gunakan R, theta, dan juga phi. Ya. Jadi sesuai dengan materi judul materinya, yaitu kita akan belajar sistem koordinat dan juga transformasi. Nah, transformasi di sini nggak muluk-muluk, bukan kayak transformasi Fourier atau semacamnya, bukan. Tapi lebih ke cara mengubah dari koordinat kartesian ke silinder bagaimana ubahnya. Kartesian ke bola bagaimana ubahnya. Silinder ke bola bagaimana ubahnya. Demikian sebaliknya. Itu yang dimaksud dengan transformasi. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Oke, yang pertama kita akan bahas sistem koordinat kartesian ya. Jadi format sistem koordinat kartesian adalah formatnya ada x, y, z. Jadi ingat ini adalah titik ya, bukan vektor. Ini masih titik. Titik pada koordinat kartesian direpresentasikan dalam format x, y, z. Jadi x adalah koordinat pada sumbu x, y adalah kalian mau sebut apa nih? Horizontal, vertikal, yang pasti z adalah vertikalnya ya. Jadi di sini beda elektromagnet itu harus pakai imajinasi. Jadi kalian harus mampu memvisualisasi. Kalau kalian niat, silakan nonton YouTube, cari video-video yang relevan. Ya. Jadi ini bayangkan, ini gambar ada gambar tiga dimensi ya. Jadi jika ada sebuah titik di sini, misalnya, contohnya ya, titik P, itu formanya 3,4,5. Artinya dia berada pada sumbu X, di sini 3, tek 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 tek, ini 3. Kemudian Y-nya di sini adalah 4. Ini terbalik ya. Nah, ini gambarnya terbalik. Oh ya, betul, 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 betul. Ini 4. Ya, ini adalah kalau kita tarik titiknya kayak gini ya. Ini adalah di 5. Jadi titik ini berada pada koordinat 3,4,5. Ya, ini namanya kartesian. Oke, kita lihat. Ini saya pindahin dulu sebentar. Kita copy, kita pindah ke sini. Kok ini yang ke copy? Ya, oke. Jadi kita lihat masing-masing aksis ya. Ini kita sebut aksis Y, X. Ini aksis ya, sumbu ya. Jadi masing-masing sumbu ini pada koordinat kartesian itu punya range itu dari min tak hingga ke tak hingga. Artinya apa? Berarti ini, oke, ini kalau kita kan biasanya selalu dibiasakan pakai yang ini ya. X sama Y.
Ya, jadi ini nggak ada masalah. Motor balik gimana pun nggak ada masalah. Yang penting nanti didefinisikannya itu konsisten ya. Jadi kalau kita sekolah kan biasa pakainya ini ya, min X itu ke kiri ya, atau sebaliknya. Kalau ini dia X-nya itu menembus layar, ya, sedangkan Y-nya itu ke kiri, nggak ada masalah. Jadi X ini nilainya min tak hingga sampai dengan tak hingga. Artinya bisa berapa aja, min 99999 sampai 9999 dan seterusnya. Kalau Y sama juga ya. Jadi sama semua, yaitu minta hingga sampai tak hingga. Demikian juga dengan Z. Ya. Jadi koordinat kartesian, kalau udah dinotasikan dalam bentuk vektor, ya, kalau ini notasinya dalam bentuk titik koordinat, misalnya titik B, tulisnya kayak gini, misalnya P 3,4,5. Tapi kalau sudah bentuk vektor, tulisnya kayak gini, A, B. Ya. Jadi memang pertemuan kemarin kita selama ini pakai koordinat kartesian untuk memudahkan pembelajaran. Ya. Jadi ingat AX, AY, dan AZ ini adalah komponen vektor. AX, AY, AZ ini semua tebal ya. Berarti dia ada tanda panahnya di sini. Itu adalah unit vektor. Ini saya ulang-ulang terus nih karena ini sangat penting. Contoh, ya ini salah nih. Saya sudah sadar ini memang dari bukunya yang salah. Ya. Titik 345. Oke. Sehingga vektornya adalah 3AX tambah 4AY tambah 5AZ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nggak ada kita lanjut. Kemudian yang kedua ada namanya sistem koordinat silinder. Ya, kalau bahasa Inggrisnya cylindric circular. Ya. Nah, bedanya apa dengan koordinat kartesian? Kalau kartesian itu X, Y, Z. Kartesian ya. Kalau silinder, dia pakai row. Ya, ini dibaca row. Ya, kalau bahasa Yunaninya itu rho RHO. Ya, kalau dibaca Indonesia itu roh atau roh gitu ya. Jadi tulisnya itu seperti ini ya. Kalau di papan atau di buku kayak gini ya. Jadi bukan P, tapi dia ada semacam togenya ya. Jadi row ini kalau dituliskan itu dia seperti ini. Stop, ya. Jadi mohon jangan malas. Jadi sekarang koreksi jika kalian penulisannya masih salah. Jadi ini bukan P, saya ulangi. Saya nggak mau nanti ujian semua tulis P, tulis P, tulis P. Ini saya salahin semua. Harus biasakan, ya. Row, tulisannya row. Tulisannya seperti ini, ya. Gini, baru toge. Oke. Jadi dia ada namanya row. Row itu ada radius atau jari-jari dari tabung silinder, ya. Misalnya ini, nanti kita lihat. Oke. Notasi keduanya adalah ini cara bacanya itu kalau Yunani itu PHI. Tapi cara baca Indonesianya adalah phi atau bahasa Inggrisnya itu phi, ya. Jadi bukan pi. Jadi bedakan pi yang ini sama yang ini. Ini itu tulisannya kayak gini, lihat ya. Ada yang buatnya kayak gini, ada juga yang buatnya banyaknya kayak gini. Oke, saya ulangi. Jadi ada yang nulisnya itu, oke, ini row ya, ini row. Ada yang nulisnya kayak gini, boleh. Ada yang nulisnya kayak gini, ada yang kayak gini. Ini semua adalah pi. Beda dengan ini. Kalau ini itu pi. Ini adalah konstanta, ya. Beda. Kalau ini enggak, ini variabel namanya. Jadi bedakan pi dan phi. Ya, cara bacanya beda ya. Ini cara bacanya phi. Ya, jadi ini rho, ini phi, terus ada z. Nah, z-nya ini sama dengan pada koordinat kartesia. Phi ini apa? Adalah sudut azimut atau sudut yang terhitung dari sumbu X pada bidang X. Kita lihat ya. Jadi kalau di
Kartesian itu kan titik kayak dia kotak-kotak ya. Jadi titik tersebut lihat di sumbu S dia berapa, Y berapa, Z berapa. Kalau koordinat silinder dia itu misalnya ini titik ya. Dia menggunakan format tadi apa? Row. Row itu adalah jari-jari dari titik ini ke sini. Ini namanya row ya. Ini ada row atau jari-jari ya. Kemudian phi ini adalah sudut. Nih sudut nih. Bentar ya, saya bisa gambar nggak ya pakai ini? Ada penggariskan sini. Oke, coba ya. Jadi kalau ada, up, jadi kalau kita pakai ini, oke, menarik. Nah, oke. Jadi row itu analoginya seperti ini. Aduh, apa nggak bisa ya? Bentar ya, saya belum terbiasa menggunakan ini. Nah ini, oke. Jadi row itu didefinisikan adalah panjang jari-jari dari titik origin. Jadi kalau misalnya kayak gini, inilah jari-jarinya panjangnya. Jadi arah row itu ke sini, kayak gini dia. Nah, kalau phi itu ini sudutnya yang terbentuk terhadap sumbu X. Jadi dia kayak gini. Lihat ya, kayak gini. Kemudian tiga dimensi balik lagi ke sini. Ya, ini namanya phi atau disebut sudut azimut pada bidang XY. Jadi nampak nih, ini ada bidang XY ya. Ada X, ada Y. Jadi phi itu adalah sudut. Mungkin kita selama ini kenal dengan istilah theta ya, tapi untuk kuliah ini kita bedakan karena nanti theta ada lain lagi. Ini namanya phi ya, sudut azimut. Jadi terhadap bidang XY dihitung dari bidang X. Oke, nih ya. Phi adalah sudut azimut atau sudut yang terhitung dari sumbu X pada bidang XY. Kalau rho adalah radius atau jari-jari dari tabung silinder. Kalau Z sama dengan kartesian. Nah, Z itu kayak gini. Nah, ini gesernya, lihat nih gesernya. Jadi lokasi si jari-jari ini di mana? Nah, ini. Jadi titik yang sama ini di titik P bisa direpresentasikan dalam dua bentuk. Jadi kalian bisa representasikan titik P itu, ya, titik P ini sebagai X, Y, Z, atau kalian mau representasikan dalam bentuk row, phi, dan juga Z. Jadi sama aja, ya. Paling kita harus konversi dari X ke row ini bagaimana, dari X, Y, Z ini ke phi ini bagaimana. Kalau Z-nya sama, ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lihat. Rentang variabelnya, row itu, dia rentangnya nol sampai dengan tak hingga. Jadi nggak ada negatif. Jari-jari, ini ya, lihat ya, yang warna kuning. Ini bisa saya klik ya. Duh, kuat sekali ya. Tanda panah kah? Oke. Lihat nih. Jadi row itu, dia cuma dari sini ke sini. Misalnya row-nya, jari-jarinya 3 senti, ya kayak gini. Atau 10 senti. Jadi nggak ada negatif. Ya, karena istilah negatif nanti direpresentasikan sama si pi. Jadi dia cuma dari sini keluar, ya. Jadi gini, dia cuma dari sini ke sini aja. Jadi nggak ada tembus ke belakang. Dia cuma dari titik nol ke luar. Makanya ranknya row adalah nol ke tak hingga. Kalau phi itu ranknya adalah nol sampai 360 derajat. Ya, jadi kita lihat ini. Nih,
Tadi kan si row itu menunjukkan hanya dari panjang pendek jari-jarinya. Dia tidak mikirin perputarannya. Nah, perputaran itu tugasnya si phi. Jadi si phi ini yang ngatur. Misalnya titiknya di mana? Di sini. Ya udah, berarti sudut panjangnya berapa, sudutnya berapa. Jadi ini sama aja dengan XY, cuma perspektifnya berbeda. Kalau XY kan titik, lihat X, lihat Y. Kalau misalnya di silinder, ya dia bentuknya kayak gini. Nah, kalau sudutnya kayak gini berarti 180 derajat. Kalau ke sini 270 derajat. Kalau sini balik lagi 360. Jadi rho dan phi ini bekerja sama untuk mendefinisikan lokasi titiknya. Ya, tapi perspektifnya berbeda. Dia pakai jari-jari lingkaran untuk membentuk silinder. Kemudian ada namanya jet. Nah, jet itu ranknya adalah min tak hingga ke tak hingga. Berarti dia bisa tembus ke bawah, begini, minta bisa negatif, bisa naik ke atas ke positif, ya. Namanya silinder. Kalau di matematika ini namanya koordinat polar, ya, koordinat polar. Tapi karena dia tiga dimensi, maka disebut koordinat silinder. Jadi kalau koordinat polar itu kalian belajar di matematika tuh ini, ya. Ini maksudnya rho, ini maksudnya phi, ya. Jadi kalau misalnya untuk koordinat silinder, notasinya itu adalah ini. Berarti komponen rho, unit vektor rho, ditambah komponen phi, unit vektor phi, ditambah AZ, unit vektor AZ. Z, ya. Dia bedakan komponen dan unit vektornya. Oke, ini sama. Jadi kalau mau mencari magnitudo, tinggal di akar kuadratkan aja. Ya, itu magnitudenya. Oke, ini ada mungkin bisa kalian kalian mungkin menganggapnya nggak penting, tapi bagi saya ini penting ya. Jadi operasi unit vektor itu kalau ingat lagi, dot produk itu dia pakai cos, cosinus. Ya, cos itu kalau dia cos nol atau sejajar, dia itu satu. Tapi kalau cos 90 derajat, dia tegak lurus, itu nilainya nol. Demikian kalau sin kebalikan. Kalau sin nol, itu nol. Tapi kalau sin 90 dia tegak lurus, dia adalah satu. Jadi kalau pada koordinat silinder ini, jika arrow unit vektor dikalikan dengan unit vektor yang sama, dia akan membentuk sejajar ya. Sehingga nanti nilainya adalah satu. Karena dia pakai dot product, dia pakai cos. Ya. Jadi unit vektor phi dikali unit vektor phi sama dengan satu. Unit vektor Z kali unit vektor Z sama dengan satu. Tapi kalau dia tegak lurus, ini kan ada tiga kombinasi. Row, unit vektor row dikali dengan unit vektor phi. Ya, dia kan jadinya 90 derajat ya. Atau pendikular, tegak lurus. Maka kena sin dia. Nanti sin 0 derajat, maka nilainya 0. Ya, demikian juga unit vektor phi dikali AZ, AZ kali row. Nah, tapi kalau di cross, oh sorry, ini masih dot product ya, ini dot product. Jadi kalau dia bentuknya tegak lurus, maka dia cos 90 nanti nol ya. Nilainya apapun yang dikalikan dapatnya nol. Tapi kalau cross product itu pakai sin, ya, pakai sin. Dan kemudian arahnya menjadi arah baru, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ya. Jadi jika dia arrow di cross product dengan unit vektor phi, maka akan mendapatkan z. Phi cross product z dapatnya rho. Z cross product row dapatnya phi, ya. Dia jadi bentuknya kayak segitiga, ya, jadi sirkular dia. Jadi kalau kita lihat ini materi yang mungkin saya kelewatan minggu lalu, ya, dia sirkular deh kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut. Wah, ini saya nggak tahu nih sempat atau enggak nih, kayaknya masih panjang nih. Jadi cara mengkonversinya adalah jika kita mengetahui cuma kartesian, maka konversi ke silindernya adalah kalau mau hitung row, logikanya aja ya. Kalau mau hitung row ini, berarti kita tinggal cari jari-jarinya.
ya. Berarti kita goras. Jadi ini kalau kita keluarin jadinya gini ya. Ini ada Y atau X sama aja. Ini ada R, ya. Jadi kalau mau cari row atau jari-jari, ya berarti X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan. Kemudian kalau misalnya phi, itu cara carinya adalah absin, artan, sorry, artan dari Y per X, ya. Jadi maksudnya artan ini apa? Kalau misalnya kalian ada tan 45 derajat misalnya, sama dengan satu, ya kan? Di sini kan tan itu inputnya itu berbentuk radian atau derajat, ya. Jadi kalau misalnya diketahui nilai satu, kita ingin tahu sudutnya berapa, berarti kita pakai ini di kalkulator. Artan satu nanti akan dapat 45 derajat. Ya, ini adalah artan. Jadi ini formasinya. Nah, kalau jet sama aja, ya. Jet pada koordinat kartesian dengan silinder adalah sama. Jadi ini cuma mainnya di eh, bidang XY, ya, di sini aja. Jadi kita cuma mainnya itu cuma di sini. Kok hilang? Ih, nah sudahlah, hilang-hilang lah. Oke. Oke, demikian kalau dibalik, ini matematika 2 ini, matematika satu ya, koordinat polar. Jadi kalau mau cari X-nya, berarti adalah jari-jari dikalikan dengan cos phi-nya, ya. Kalau mau cari Y, berarti adalah rho dikali dengan sin phi, ya. Rho didapatkan dengan Pitagoras, phi didapatkan dengan menghitung sudut dari rasio Y dan X nih ya, Y dan X. Kalau X didapatkan dengan perkalian jari-jari row dengan sudut kosinus. Kalau Y didapatkan dengan perkalian jari-jari row terhadap sudut sinus. Kalau Z, dia sama, ya, pada kartesian dan silinder. Oke, contoh. Diketahui sebuah titik punya koordinat 3,4,5 kartesian dia. Tahu dari mana kartesian? Lihat ini. Kalau misalnya silinder, dia ini adalah, ini bilangan real, ini itu adalah radian. Bentuknya derajat, ya, degree. Sedangkan ini juga bilangan real. Jadi kalau cara membedakannya, kalau lihat ini kan bentuknya real semua ya. Jadi kalau silinder itu ciri khasnya dia seperti ini. Misalnya 5,30 derajat, 6. Nah, ini silinder ya. Karena dia ada bilangan real, ada yang derajat, ada yang bilangan real. Tapi kalau tiga-tiganya real, berarti ini koordinat kartesian. Berarti misalnya ubahlah transformasikan ke bentuk koordinat silinder. Berarti ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z, ya. Yang diminta adalah berapa row, berapa phi, berapa Z. Berarti caranya adalah pertama, kita cari row. Row berarti adalah akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 ya. Kemudian kita disuruh cari aktan dari Y per X, 4 per 3. Ya, jadi caranya itu buka kalkulator. Kita bagi dulu 4 bagi 3. Kemudian buka di sini, tekan ini, jebret. Dapatnya derajat, 53,13 derajat. 53,13 derajat. Kalau Z berarti sama dengan 5. Berarti kalau digambarkan, logikanya gini. Sorry. Gambarnya harus 3D ya. Ini kenapa nggak bisa mundur ya? Hmm?
Jadi kalau digambarkan koordinatnya, kita anggap ini X, ini Y, ini Z. Kita anggap titik ini itu 3, titik ini itu 4. Nah, berarti kan gini ya, kalau koordinat kan, berarti titik 4, habis itu tingginya berapa? Misalnya 5 di sini. Berarti tinggal sek, 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 sek. Ini ya. Nah, perspektifnya X, Y, Z adalah titik P ini adalah 3,4,5. Tapi perspektif dari silinder adalah, dia hitung dulu jari-jarinya ini. Ini ada row. Terus ini sudutnya terbentuk. Nah, berarti ini logikanya row-nya adalah 5 dan phi-nya ini adalah 53,13 derajat. Dan Z-nya sama. Jadi si garis jari-jari ini tinggal naikin ke atas. Ya. Sehingga dapatlah koordinat silindernya adalah 5,53, derajat, koma li. Nah, ini adalah konversi titik koordinat. Ya, belum vektor. Oke. Sekarang kita lihat yang di bagian vektornya. Ini saya nggak tahu sempat atau tidak. Saya usahakan ya, 20 menit lagi. Oke, ini udah dijelaskan. Ternyata yang saya jelaskan semua udah saya siapkan gambarnya ya. Ya, jadi X, Y. Nah ini ya. Jadi row itu ada jari-jari dari X dan Y. Dan ini konversinya seperti ini. Secara titik. Ya. Oke, sekarang secara vektor. Secara vektor. Jadi relasi konversi transformasi atau transformasi unit vektor dari Kartesian, ini ya, AX, AY, AZ, ke silinder, arrow, alpha, dan AZ, bentuknya seperti ini, direpresentasikan. Ya, jadi kalau kita lihat penjelasannya, kenapa bisa keluar cos phi kali arrow dan min sin phi kali a phi, kita lihat seperti ini. Ini gambarnya agak kabur ya. Jadi sekarang kita ngomongin, nggak ngomongin koordinat, kita ngomongin arah. Ya, arah. Row itu, arahnya itu selalu ke sini. Ini adalah A, row. Ya, jadi ingat lagi, jadi bentuknya gini ya, lihat ya. Ini. Nah, ini gimana saya mau tarik? Ya, lihat ya. Jari-jari itu dia arahnya ke sini. Dari sini ke sini. Sehingga kita bisa buat arrow, arahnya itu adalah keluar dari titik origin. Kemudian, kalau si phi itu arahnya ke sini. Dia berbentuk, apa namanya nih? Kayak lingkaran gitu. Arahnya ya, arahnya. Jadi kalau kita lihat ini, gimana saya mau klik ujungnya, ya. Oke, ini ya. Nah, arahnya ke sini. Jadi jika ini sumbu X, berarti dia kayak gini arahnya. Oke, gambar ini itu gambar 3D ya. Ini lihatnya dari atas. Jadi kan X, Y, Z itu kan ada 3 sumbu. Kita lihatnya dari atas ya. Jadi ada X, ada Y. Jadi kalau dilihat dari atas tuh dia kayak ini. Ada X, ada Y. Z-nya itu ke arah kita. Ya. Jadi arah arrow itu dia ke sini. Sehingga ini dibuatlah arahnya menjadi negatif. Sehingga ini dibuatlah arahnya menjadi negatif arrow. Sedangkan AX arahnya itu ke sini. Ya. AX. Sehingga dengan perhitungan matematika, di sini ada 2 vektor.
Vektor pertama yang ini, yang pendek. Jadi, memang juga jelasin ya. Berarti ini sebenarnya ada dua buah vektor, ya. Coba kita lihat. Pada gambar A, unit vektor AX merupakan penjumlahan dari dua buah unit vektor AX sama dengan cos phi arrow yang ini ya. Ini kan AX nih, ditambah dengan sin phi kali min A phi. Ya, jadi penjumlahan ini dan ini terbentuklah AX itu adalah cos theta kali arrow min sin phi kali A phi. Sedangkan kalau yang arah AY juga demikian, ya. Jadi dengan perspektif yang sama, ini sama nih, ya. Jadi dia arahnya ke atas ya. Kita mau cari arah AY. Maka dia ada penjumlahan sin phi arrow dan cos theta A phi, sorry, cos phi dan A phi. Dapatnya kayak gini, ya. Sehingga secara matriks kalau ditukar jadinya seperti ini. Oke, nggak apa, ini kita skip aja. Jadi kalau si AX ini yang udah kita cari, ini yang udah kita cari, oh, ini kok nggak bisa backward ya. Nilai ini kita colok ke, ya, maka singkat cerita, ini silakan dihayati sendiri ya. Nggak cukup waktu kita kalau saya jelasin. Oke, jika ini dikerjakan, nanti kita akan dapat persamaan seperti ini. Arrow sama dengan AX, komponen, ini vektor semua ya. Oh sorry, ini bukan vektor. Ini komponen. Jadi komponen arrow adalah AX cos phi ditambah AY sin phi. Jadi unit vektornya udah hilang di sini. Ya, sehingga kalau kita buat dalam bentuk matriks, bentuknya seperti ini. Artinya apa? Kalau kita dapat sebuah vektor A dalam bentuk misalnya AX, terus kita diminta atau dikonversi ke format silinder. Ya, karena formasi ke formatnya silinder, berarti kita diminta untuk cari ininya. Ya, sehingga format matriksnya jadi seperti ini. Nah, ini kenapa bisa kosin nol dan seterusnya? Itu adalah dari sini. Jadi, aduh ini harus belajar matriks sih kalian ya. Kalau di matriks itu baris kali kolom. Jadi nanti ini cos kali AX, sin kali AY, nol kali AZ. Ya, makanya nanti bentuknya kayak gini. Arrow sama dengan AX cos phi. Ini ya, lihat ya. Ini baris kali dengan kolom. Demikian juga baris kedua. Ya, baris kedua kali dengan kolom. Maka dapatnya nanti adalah AX cos phi ditambah AY sin phi tambah dengan AZ nol ya. Ya, demikian juga dengan yang A phi. Berarti adalah si AX min sin phi ditambah AY cos phi tambah nol. Sedangkan AZ adalah AZ. Ya. Jadi kalau disuruh balikin dari awal, berarti ini tinggal di inverse. Jadi baris, jadi kolom. Ya, ya.
baris ini inverse ya. Jadi kalau kita mau tukar, ini kan row, phi, dan z. Ini x, y, z. Kalau kita mau tukar, caranya adalah ini jadi x, y, z. Caranya ini jadi r, row, phi, z. Maka harus ada inverse. Di inverse, baris ini akan menjadi kolom. Kayak gini deh. Ya. Kalau bahasa matriksnya ini transpose. Saya harap semuanya matematikanya kuat ya. Ini kalau matematika aljabar linear nggak kuat nih, capek juga saya jelasin lagi dari awal. Ya, oke. Sampai sini dia mau tanya kan? Kita tinggal 15 menit lagi ya. Oke. Inti dari materi ini adalah bagaimana cara kita bisa mengkonversi dari koordinat. Jadi nanti ada kasus medan elektromagnet kan bentuknya bola. Ya, jadi ada beberapa hal itu sulit jika direpresentasikan dalam bentuk SYZ. Makanya harus bisa kita representasikan dalam bentuk row, phi, dan Z. Itu silindris. Ya. Sekarang kita akan lihat bentuk bola. Ya, lihat notasinya. Jadi sekarang notasinya itu kalau silinder tadi kan row, pi, dan theta, dan z. Ya, sekarang ada tiga lagi. Notasinya ada radius, bukan row. Kemudian ada theta, ada phi. Ini di koordinat bola. R dibaca radius, ada jarak dari titik origin ke titik P. Ingat ya, R itu beda dengan row. Ya nih, beda ya. Kalau row tadi kan dia bentuknya kayak gini. Ini row ya, dari sini ke sini. Tapi R itu enggak, R itu ke sini. Ke segala arah deh. Ya. R itu dia ke segala arah, bisa bawah, bisa atas, bisa kemana aja. Dia mengikuti si theta. Nah, lihat ini. Rho itu masih sama, kayak silindris. Tapi theta itu adalah, gimana saya mau beli? Jadi perbedaan dengan kalau misalnya di silinder, itu adalah dia cari rho-nya, kemudian diputar-putar, ya kan? Menentukan berdasarkan tetanya. Tapi kalau di sini, sudutnya ada dua. Kalau theta itu, dia terhadap sumbu jet. Jadi dia itu kayak gini. Ya, jadi sudutnya berapa nih terhadap sumbu Z? Kalau pi itu terhadap sumbu X, ya. Jadi ini adalah bola. Jadi ini kalau digambar dia bentuknya kayak gini bola deh. Beda sama silinder. Kalau silinder cari aja sumbu XY terus ini digeser-geser, ya. Jadi ini sama aja, cuma perbedaan perspektif aja cara memandangnya. Oke. Jadi ini cara bacanya theta, ya. Jadi jangan bilang phi ini theta, beda. Phi adalah phi, theta adalah theta. Kalau theta bahasa resminya ada sudut kolatitude atau sudut yang terbentuk antara sumbu Z dan posisi vektor P. Kalau phi adalah sudut azimut sama dengan pada silinder. Nah, tapi notasinya urutannya berbeda. Kalau di koordinat bola, phi itu urutan ketiga. Kalau di silinder, phi itu urutan kedua. Ya, jadi di koordinat bola sudah tidak ada lagi istilah Z. Ya, ini siapa chat ya?
Ada yang mau tanyakan? Tuh koordinat bola. Oke. Jadi di koordinat bola, tuh ini sama ya. Aduh. Fine nih. Oke. Di koordinat bola, R-nya itu dari nol ke tangga. Jadi nggak ada tembus juga. Jadi yang membuat dia tembus ke belakang itu adalah si rho dan phi. Jadi theta dan phi. Jadi theta itu, ini theta ya. Theta itu dia nilainya nol sampai dengan 180 derajat. Ya, nol sampai 180 derajat. Jadi dia yang ngurus sumbu jetnya kemana deh. Tapi kalau yang ngurus kiri kanan itu urusan si phi. Makanya si phi itu dia sudutnya juga dari nol sampai 360 derajat. Jadi gini ya bentuknya. Set, balik ke sini. Tapi kalau row theta itu tugasnya cuma dari jet kembali ke min jet. Dia notasi dari koordinat bola adalah AR, A theta, sorry salah nih. Jadi theta itu tulisnya kayak gini ya. A bulat ditambah A phi apa? Ya ini sama ya. Oke, silakan dibaca aja. Ini sama aja. Nah ini cara konversinya. Jadi ini yang penting ya. Jadi tadi di contoh yang 3,4,5 tadi, kalau dikonversi ke sini ya udah R-nya itu adalah jari-jari pada tiga aksis ya. Dia lihat ini. R-nya itu adalah pertama cari ini row kan. Jadi bisa dibilang R ini adalah akar dari row kuadrat ditambah Z kuadrat. Sama aja. Ya. Sedangkan theta itu adalah tan inverse dari row dan Z. Lihat ini. Si theta ini adalah Y dan X-nya itu adalah row dengan Z. Nih ya. Nampak nggak? Row dan Z. Sedangkan kalau si phi masih sama. Y per X. Jadi kalau mau dikonversi balik lagi ke koordinat kartesian, ya tinggal kayak gini aja. Ya. Oke, ini tip aja silakan dibaca. Ini arah-arahnya ya. Jadi kalau ini terhadap Z dan row ya, ya dianggap udah row, ini arah-arahnya. Jadi silakan dibaca aja. Kita nggak punya waktu. Nih bla 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 bla. Pokoknya yang penting ini itu adalah ini kotak ini ya. Jadi kalau di slide, ya screenshot aja biar lebih jelas. Ini garis apa nih? Ini siapa yang tarik garisnya? Oke. Ya. Oke, jika dia ada bentuknya jarak, maka ada tiga konsep. Ada kartesian, ada silindris, ada spherical atau bola ya. Jadi ini adalah rumusnya ya. Jadi silakan dibaca, dihayati aja, nggak ada yang aneh sih, wajar ini ya. Jadi intinya kalau untuk jarak dua vektor adalah titik yang kedua atau vektor kedua dikurang dengan vektor pertama ya. Kemudian dimanitutkan. Oke, oke, kita punya waktu 5 menit lagi. Oke, contoh ya, diketahui titik P itu adalah
min 2,6,3 pada vektor A. Jadi bedakan, ini itu format X, Y, Z, ini adalah titik koordinat. Sedangkan vektor, dia bentuknya itu kayak gini. Formatnya ada AX tambah AY tambah AZ. Ya, bedakan ya. Mana yang titik koordinat, mana yang vektor. Kalau titik koordinat, diketahui titik koordinatnya ini. Ya, apa diminta? Coba cari ubah ke koordinat ini ya. Ini kartesian. Ini silinder. Ini ke bola. Caranya gimana? Kita ketahui ada X, ada Y, ada Z. Berarti tinggal cari row-nya. Row-nya adalah akar dari min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat. Dapatlah 6,32. Kalau phi-nya adalah artan dari Y per X. Ya. Jadi 6 per min 2. Dapatnya ini. Z adalah Z. Ya. R adalah akar dari ketiga X, Y, Z. Berarti min 2 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kalau theta adalah artan dari si ini. Nih, si row. Row-nya ini kan akar 40 nih. Akar 40 dibagi dengan 3. Setelah dapat semua komponennya, tinggal disusun. Sehingga titik P pada SYZ adalah min 2, 6, dan 3. Dalam bentuk silindris adalah berarti formatnya apa? Row 6,32, koma phi-nya 108 T43 derajat, koma Z. Z-nya 3. Ya. Kalau dalam bentuk bola, berarti ingat ya, ini adalah X, adalah Y, adalah Z, ini adalah row, ini adalah phi, ini adalah Z. Sekarang kita perlu berarti R, theta, dan phi. Ya. Berarti R-nya berapa? R-nya di sini kalau dihitung katanya 7. Ya, berarti 7, koma, cari ini. Ya, ini mohon diperhatikan ya. Nanti ujian dan kuis keluarnya seperti ini soalnya. Berarti 64,62 derajat sama sini 108 di 43 derajat. Ya. Nah, ini kan adalah konversi dari titik B. Sekarang dia tanya dalam bentuk Z, dalam bentuk vektor. Di sini diberikan formula, ternyata AX-nya itu adalah Y. Lihat nih formatnya ya. Ini adalah ini. Sehingga didapatkan, ini cara dia agak membingungkan ya. Berarti ini ada vektor A sama dengan kata Y, berarti 6 ya. Berarti 6AX tambah si AY-nya ini adalah S tambah Z. Berarti min 2 tambah 3 itu 1. Tambah 0. Ini Y. Artinya apa? Berarti ini adalah AX, ini adalah AY. Ini satu ya, satu AY. Berarti ini adalah AY, ini adalah AZ. Sekarang kita diminta, ini kan konversinya formatnya SYZ. Kita disuruh ubah ke format silinder dan bola. Berarti caranya pakai rumus ini aja. Ya. Berarti arrow, ini kan udah ada rumusnya nih. Ya, ini tinggal masukin. Ini ganti ya langsung ganti dengan
si 6. Ini langsung ganti dengan satu. Ini langsung nol. Ya udah ini tinggal dikali silang aja. Ya. Oke, ini nanti silakan di C aja. Ya. Sehingga singkat cerita, ini saya nggak, kita udah mau habis waktu ya. Ya. Sehingga nanti pada koordinat silindris dapatnya seperti ini. Ini silakan dibaca pelan-pelan ya. Kita kurangan waktu. Kemudian secara bola juga sama. Jadi yang dipakai itu, kalian pakai persamaan yang di sini. Nih ya. Ini konversi dari koordinat kartesian ke bola. Kalau yang dari kartesian ke silinder itu di sini ya. Jadi kotak-kotak biru ini. Ya, ini aja diingat. Oke. Ya, itu nanti silakan dibaca. Nah, ini juga bisa latihan ya. Ini konversi koordinatnya ya, bukan ini. Berarti titik P, coba ini kan SYZ. Coba ubah ke row eh, row phi dan Z, kemudian ubah ke R, theta dan phi. Ya, oke. Sekian dulu untuk hari ini. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita absen. Silakan di absen semua. Kalau enggak, saya baca absen manual aja dulu. Oke, saya mau tanya dulu di kelas ini apakah ada yang pindahan dari kelas lain atau enggak ada? Atau dari kelas ini semua? Oke, nggak apa, saya absenkan aja. Lukmanul Hakim hadir? Diva Ramanda hadir? Ini ngulang ya? Oke. Muhammad Faris? Oke. Farhan Kurniansyah? Hadir Pak. Siapa tuh? Farhan. Eh, Oke. Dani Maulidiansyah? Muhammad Siddiq Siva Putra? hadir Pak. Oke. Najia Ulfa? Hadir, Pak. Rizky Ridho? Rizky Ridho? Oke, nggak ada. Randy Syareja? Hadir Pak. Oke. Win Alim Mute? Win Alim Mute? Miswar Ramadan? Hadir, Pak. Firdaus Al-Kausar? Hadir Pak. Ini Firdaus memang pindahan atau memang dua pertemuan sebelumnya nggak pernah masuk? Emang nggak masuk Pak. Oke. Dava Arya Saputra? Hadir, Pak. Imam Al-Mujahid? Imam Al-Mujahid? Muhammad Aulia Hakim? Hadir, Pak. Muhammad Hidayat? Hadir Pak. Maulana Ramatillah? Maulana Ramatillah? Muhammad Rizky Fadil? Muhammad Rizky Fadil? Muhammad Rizky Zainuddin? Muhammad Rizky Hadir, Pak. Zainuddin? Hadir, Pak. Apa tuh? Siapa yang ada itu? Muhammad Rizky Zainuddin. Oke. Siti Muldalifah? Hadir, Pak. Sri Wayuni? Hadir, Pak. Muhammad Abrar? Muhammad Abrar? Ridho Maulana? Hadir Pak. Muhammad Fatan? Muhammad Fatan? Irji Hajiji? Hadir, Pak.
Ini saya sampaikan, ini saya rekam, ada bukti videonya. Jadi yang memang tidak hadir akan saya catat juga manual di kertas. Jadi nggak ada tuh nanti alasan, saya masuk Pak, tapi saya nggak absen. Nggak ada ya. Ini saya silang terus nih, yang nggak datang saya silang terus. Lalu manual sama Diva tidak ada. Muhammad Faris tidak ada. Farhan Kurniansyah, oke. Dani Maulidansyah tidak ada. Ini Rizky Ridho tidak ada. Bin Alim Mute tidak ada. Ima Al Mujahid tidak ada. Maulana Ramatillah. Maulana Ramatillah tidak ada. Nah, ini contohnya ya. Maulana Ramatillah. Oh ya, sorry. Salah tekan, sorry. Muhammad Rizky Fadil. Muhammad Abrar. Sama Muhammad Fatan. Tidak ada. Izin, Sama Pak. Heci. Heci ada ya. Izin, Baik, Pak. Tadi sekian. ke kamar mandi, Pak. Siapa? Muhammad Fatan. Fatan. Mana dia? Nomor berapa? Yang bawah tadi, Pak. Nomor berapa sih? Di bawah Ridho. Nomor 24. Nomor. Nomor 24, Pak. NPM 42. Oke, baik. Sekian untuk kuliah hari ini. Nah, bawa rezeki itu. Empat. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian untuk hari ini. Harap bagi yang ingin ke workshop bisa bersiap-siap ya. Workshopnya itu registrasi dibuka 8.30. Acaranya mulai pukul 9. Oke, sekian. Kalau tidak ada, selamat pagi. Sampai jumpa di gimana. Oke, satu lagi pengumuman. Eh, akan ada tugas, tapi saya belum buat soalnya. Nanti akan coba saya buat soalnya. Nanti dikumpulkannya via e-learning. Kemudian ada kemungkinan Jumat depan saya sedang keluar kota. Jadi mungkin saya akan buatkan video, saya taruh di YouTube. Ya, memang tidak efektif, tapi nggak ada cara. Ya, kecuali kalian mau cari jam ganti. Ya, tapi saya rasa kalian mana mau cari jam ganti. Ya, jadi lebih baik saya rekam saja. Nanti jika ada pertanyaan minggu depan lagi baru kita jumpa. Oke, bisa kayak gitu? Bisa, Pak. Nah, Bisa, ya. Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Dan untuk kuliah hari ini, terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa di 2 minggu depan. Ya, saya akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak.